Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya mengundang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Katakan amin, haleluya. Saya percaya hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turut bekerja di tengah-tengah kita malam hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan masuk dalam pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kalau malam hari ini Tuhan terus menopang, menyertai, melindungi kami. Dan malam ini Tuhan kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Kami masuk dalam ibadah full online Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami terus mengalami Engkau secara pribadi. Kami bawa setiap pujian, pengagungan, kemuliaan buat Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan yang berkuasa berdaulat atas hidup kami. Tuhan kami percaya apapun keadaan kami hari-hari ini, Tuhan terus memperhatikan buat setiap kami Tuhan. Kau menjamin yang terbaik buat setiap kami. Masa depan yang indah, yang penuh akan pengharapan di dalam Engkau. Telah Kau sediakan buat setiap kami. Orang-orang yang terus percaya, berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami mau bersuka cita dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi siapa saudara? Bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Haleluya.
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Mari kita katakan lebih lagi saudara, alasanku. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Sampai selama-lamanya kuasamu tetap dahsyat buat setiap kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Oh Bapa yang setia dalam hidup kami. Kau yang terus mendengar setiap seruan. Dan Kau Allah yang terus memperhatikan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau yang percaya, Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yes Lord, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang
ku harapkan dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Amin. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali lagi sama-sama katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Oh, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus, rancangan-Mu adalah yang terbaik buat setiap kami. Waktu-Mu adalah waktu yang terbaik buat setiap kami. Ajar setiap kami Tuhan mengikuti jalan-Mu. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap percaya dan berserah bahwa Yesus memberikan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Apa yang tidak pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, bahkan belum pernah timbul dalam hati kami, justru itu yang Kau sediakan buat setiap kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, segalanya yang terbaik Kau sediakan dalam hidup kami Tuhan. Oh ya ralabas ya ralaba ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sangat baik selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang setia, Kau terlalu setia dalam hidupku. Oh, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam Kul Online GBI Rayon 17. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini kembali di mana kami Tuhan akan mendengarkan firman-Mu di dalam kul ini. Biar Kau urapi kami semua, juga Kau urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu dapat membagikan firman-Mu tepat seperti apa yang Kau mau. Dan setiap kami dapat menangkap apa yang menjadi firman-Mu Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan di bulan ini Tuhan kami dapat Tuhan masuk Tuhan di dalam level up in prayer lebih lagi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk saat ini, sertai Tuhan saat ini kembali. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bulan ini kita sedang berbicara tentang tema level up in prayer. Karena itu hari ini kita akan belajar lebih lagi tentang kehidupan doa yang seperti apa, supaya doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan dapat membuat kehidupan kita semakin level up. Yang pertama, saya akan berbicara tentang consistent prayer. Kehidupan doa yang konsisten. Di dalam ayatnya Lukas 18 ayat 1-8 dikatakan, judul perikop dari ayat ini adalah perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Saya akan mengulas lebih lagi tentang ayat-ayat ini supaya kita semua menangkap apa yang dimaksud dengan consistent prayer di dalam ayat-ayat ini. Yang pertama, Lukas 18 ayat 1 katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa artinya jemu-jemu, saudara? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dikatakan bahwa jemu adalah keadaan di mana seseorang sudah tidak suka, sudah tidak bernafsu, dan bosan terhadap sesuatu seperti makanan, pemandangan, atau rutinitas. Berarti kalau Tuhan Yesus menegaskan untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, artinya bahwa kita harus berdoa dengan penuh semangat, penuh gairah. Doa menjadi kesukaan kita. Dan kita tidak bosan di dalam berdoa. Berdoanya kita juga harus sungguh-sungguh. Tidak asal-asalan, tidak sambil lalu saja. Karena itu mungkin hari-hari ini kita perlu cek saat teduh kita. Apakah waktu kita bersaat teduh, kita berdoa setiap hari kepada Tuhan. Hanya untuk memenuhi kewajiban kita sebagai orang percaya untuk bertemu dengan Tuhan. Ataupun kehidupan doa kita sungguh-sungguh di hadapannya. Marilah kita cek supaya kita mendapatkan doa yang konsisten dan doa yang tidak jemu-jemu di dalam kehidupan kita. Sebagaimana tadi saya sudah ungkapkan bahwa jemu itu adalah keadaan di mana seseorang yang sudah mulai bosan. Berarti sebelumnya orang itu semangat di dalam berdoa. Tetapi mungkin dulunya dia semangat dalam berdoa karena penuh dengan beban berat, dengan badai yang menerpa kehidupannya. Dan waktu dia berdoa, doanya tidak dijawab-jawab dan tidak ada perubahan yang berarti di dalam kehidupannya. Mungkin itulah yang membuat orang percaya seringkali menjadi patah semangat di dalam berdoa, menjadi tawar hati di dalam berdoa, menjadi merasakan ada rasa bosan dalam berdoa. Karena doa-doa yang dia naikkan itu tidak berarti apa-apa, tidak ada perubahan yang berarti di dalam kehidupannya. Tetapi dikatakan bahwa doa yang tidak jemu-jemu itu adalah konsisten dalam berdoa dengan penuh semangat, terus-menerus, setiap hari. Kita lanjutkan ayatnya di dalam Lukas 18 ayat 2-3 katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Hakim ini tidak takut Tuhan, tidak menghormati seorang pun. Dan dikatakan di dalam ayat ini bahwa janda ini selalu datang ke tempat hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Janda ini selalu datang
Berarti janda ini bukan hanya datang sekali ke tempat daripada hakim ini, melainkan dia datang ke tempat hakim itu terus-menerus dan berkata kepada hakim itu untuk membela perkaranya, supaya dia menang akan gugatan lawannya. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukankah kita juga ditetapkan untuk menjadi pemenang? Dan lawan kita, iblis, seringkali itu mencuri hak kita sebagai umat pemenang. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sudah seharusnya kita yang dipertetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan, seharusnya kita dapat meraih hak kita untuk menjadi pemenang kembali. Mungkin iblis sudah banyak mencuri waktu kita. Mungkin iblis sudah banyak mencuri hak-hak dalam kehidupan kita. Karena itu kita juga harus lawan dengan sungguh-sungguh. Dan kita harus belajar dari janda ini. Bagaimana janda ini meminta pembelaan dari hakim yang lalim itu. Dan kita juga harus selalu meminta pembelaan hak kita kepada Tuhan. Supaya kita dapat menikmati hak kita yang sudah dicuri oleh iblis. Tuhanlah satu-satunya pembela dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan dapat membela hak kita melalui doa-doa yang kita naikkan. Tetapi seringkali kita menjadi patah semangat waktu kita mengejar hak kita. Karena tidak ada perubahan yang terjadi. Karena doa-doa kita tidak dijawab. Tuhan sepertinya tidak membela kita. Tuhan sepertinya membiarkan kita. Tuhan sepertinya tidak bertindak. Tetapi kita harus belajar seperti janda ini. Janda ini tak putus-putusnya untuk datang kepada hakim ini. Janda ini datang ke tempat hakim. Tidak hanya 1-2 kali saja, tetapi dalam kurung waktu berapa lama dia datang. Tidak ada batas waktunya. Janda ini selalu datang ke tempat hakim ini. Lalu kita lihat ayat selanjutnya. Di dalam ayat 4 katakan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6 katakan, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, yang namanya janda berarti dia sudah tidak punya suami yang dapat bisa membantu perkaranya. Tidak ada seorang pun yang dapat bisa menolong kehidupannya untuk membela perkaranya. Yang dia andalkan hanya Tuhan. Ketika kita mau Tuhan membela hak kita. Ketika kita mau Tuhan menjawab kerinduan doa-doa kita. Kita harus datang kepada Tuhan seperti janda ini. Yang datang ke tempat hakim itu secara konsisten. Tidak menyerah. Sampai-sampainya hakim yang lalim ini merasa disusahkan. Dan kita lihat bagaimana ayat yang tadi kita baca. Apa yang dilakukan hakim ini. Karena hakim ini merasa disusahkan oleh janda ini. Maka hakim yang tidak takut akan Tuhan ini dan tidak menghormati orang ini akhirnya mau membela perkara janda ini. Karena janda ini tidak berhenti untuk datang ke tempatnya. Sehingga hakim itu membela perkaranya. Hakim yang lalim ini saja yang mengulur waktu itu dapat menolong janda ini. Apalagi Tuhan kita yang besar. Tuhan kita itu adalah hakim yang adil Bapak Ibu Saudara. Tidak seperti hakim yang lalim ini yang mengulur-ngulur waktu. Tetapi Tuhan tidak akan menahan waktu untuk menolong kita. Kalau pertolongan Tuhan belum datang dalam kehidupan kita, ini cuma masalah waktu Bapak Ibu Saudara.
Seperti saya katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Dan Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia tidak pernah ingkar janji untuk menepati janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Di dalam Bilangan 23 ayat 19 katakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak ibu saudara, Tuhan kita bukan manusia yang suka berdusta. Tetapi Tuhan kita akan datang menolong perkara kita, membela perkara kita kalau kita datang kepada Dia untuk menaikkan doa-doa kita secara konsisten. Sampai kita mendapatkan jawaban doa yang daripada Tuhan. Kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak pernah melalai menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Dia pasti akan membela perkara kita tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Marilah kita mempunyai doa yang konsisten di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, powerful prayer. Doa yang penuh kuasa. Bukankah hidup kita ini penuh perjuangan yang harus kita perangi? Karena itu kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah yang Tuhan berikan kepada kita di dalam doa-doa kita. Supaya kita bisa bertahan dan melawan musuh-musuh kita. Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk meraih kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukankah di dalam Efesus 6 ayat 10 katakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, seperti kita tahu bahwa perlengkapan senjata Allah yang dipersiapkan kepada kita, yang harus kita gunakan. Di dalam Efesus 6 ayat 14-17 dikatakan bahwa perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita adalah ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, juga perisai iman, dan juga ketopong keselamatan, dan pedang roh yang adalah firman Tuhan. Saya tidak akan berbicara banyak tentang senjata Allah ini, tetapi izinkan saya untuk menjelaskan bagaimana kita harus berdoa dengan menggunakan senjata Allah ini supaya kita dapat menang, meraih kemenangan yang bersama dengan Tuhan. Dan kuasa doa dalam peperangan ini, di dalam ayatnya Efesus 6 ayat 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Doa merupakan satu lagi senjata yang ampuh dalam perlengkapan rohani. Semua perlengkapan senjata rohani ini sudah disediakan Tuhan yang harus kita ambil dan kita pakai. Di samping semuanya itu, hal yang terpenting adalah doa. Perlengkapan senjata rohani yang Tuhan berikan kepada kita, tanpa doa tidak berarti apa-apa. Karena itu doa merupakan pernyataan di mana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan bangsa kuno pada zaman dahulu kala, bagaimana mereka terbiasa sebelum mereka berperang, mereka berdoa dulu. Mereka memanggil dewa-dewa mereka dulu. Karena mereka percaya waktu mereka menaikkan doa terlebih dahulu kepada dewa-dewa mereka, mereka percaya dewa-dewa mereka akan menyertai mereka dalam peperangan dan mereka akan meraih kemenangan. Demikian hidup kita. Kita harus berdoa senantiasa kepada Tuhan untuk meraih kemenangan
demi kemenangan di dalam kehidupan kita. Bukankah hidup kita itu penuh dengan peperangan? Kita harus menggunakan perlengkapan senjata yang Tuhan berikan kepada kita melalui doa-doa kita. Kita harus berdoa memenangkan peperangan itu. Waktu kita berdoa yang namanya memenangkan peperangan, bukan hanya doa yang biasa-biasa seperti doa makan, seperti doa ucapan syukur, tetapi kita harus doa dengan peperangan, doa dengan powerful, doa dengan penuh kuasa, menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus selalu berdoa karena hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Karena itu kita harus berdoa setiap saat dan kita harus berdoa di dalam roh. Berdoa adalah bentuk permohonan kita dengan tidak putus-putus kepada Tuhan. Dan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita harus berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Kita harus menaikkan syafaat di hadapan Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita harus berdoa di dalam roh. Berdoa dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita. Berdoa bukan dengan kepikiran kita, tetapi kita harus berdoa dengan pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat meraih kemenangan di dalam peperangan yang kita hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, doa adalah kunci untuk membuka sumber daya surga untuk dilepaskan di bumi. Doa adalah kunci untuk memindahkan segala sesuatu yang terbaik di surga untuk dilepaskan di bumi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berdoa. Berdoalah dengan kuasanya, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Kita harus berdoa dengan penuh kuasa sampai kita mendapatkan kemenangan demi kemenangan yang daripada Tuhan. Iblis seringkali membuat kita lemah. Iblis seringkali membuat kita tidak berdaya. Iblis seringkali membuat kita tidak layak untuk berdoa. Marilah Bapak Ibu Saudara, di bulan doa ini kita sama-sama menaikkan doa-doa kita dengan penuh kuasa. Tuhan sudah memberikan kita perlengkapan senjata Allah yang lengkap. Kita bisa berdoa dengan memakai pedang roh yang adalah firman Tuhan, yang adalah senjata yang ampuh, yang berkuasa, yang dapat menembus antara jiwa dan roh kita, sehingga kita dapat memenangkan peperangan bersama dengan Tuhan. Kita dapat memperkatakan firman Tuhan di dalam doa-doa kita, sehingga kuasa firman itu yang kita dengar menaikkan iman kita, sehingga kita lebih lagi percaya akan Tuhan. Dan waktu kita menaikkan doa kita di dalam iman percaya kita, percayalah kuasa Tuhan akan bekerja penuh di dalam kehidupan kita. Naikkan doa-doamu di dalam kuasa firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya yang ajaib. Tuhan kita adalah bukan Tuhan yang pembohong. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hebat, yang sanggup memenangkan peperangan demi peperangan yang kita hadapi hari-hari ini. Dan yang terakhir yang saya akan bagikan mengenai doa adalah keintiman di dalam doa. Intimacy prayer. Tuhan mau setiap orang percaya mempunyai kehidupan doa yang intim. Bukan hanya kita berdoa kalau kita memerlukan sesuatu, tetapi kita berdoa karena kita mau berkasih-kasihan dengan Tuhan. Kita mau merasakan kasih-Nya kembali di dalam kehidupan kita. Dalam berdoa, kita bukan mencari tangan-Nya untuk memberkati kita, untuk menolong kita, tetapi kita datang kepada Tuhan dengan kerinduan karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mencari wajah-Nya sehingga kita menemukan Dia. Mazmur 27 ayat 8 katakan, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Seek His face. Yang kuingini hanya Engkau Tuhan. I just want you. Ku cari wajah-Mu sampai ku dapatkan Engkau ya Tuhan. Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalamku dan aku di dalam kamu. Abide in me. Tinggallah di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh mencari hadirat-Nya. Kita datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan.
Karena di mana waktu kita mendekat kepada Tuhan, Dia memperbarui kita kembali. Dia membentuk kita kembali. Bahkan Dia menyembuhkan hati kita yang mungkin sudah penuh luka. Yehezkiel 36 ayat 26 katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak, Ibu, Saudara, biarlah setiap hari kita bangun, kita mencari wajahnya, sehingga hati kita diperbarui. Kita mendapatkan hati yang baru dan roh yang segar. Bukankah kalau roh kita segar, kekuatan kita akan dipulihkan dan kita menjadi kuat untuk menghadapi hari-hari dalam kehidupan kita? Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin kita sudah mempunyai list doa, tetapi biarlah ada saatnya kita datang kepada Tuhan hanya untuk ketemu Tuhan. Hanya karena Tuhan menawarkan kepada kita rest di dalam Dia. Tuhan menawarkan kepada kita istirahat di dalam keintimannya bersama dengan Tuhan. Dan waktu kita merasakan hadiratnya, kita rest di dalam hadiratnya, kita rest in His presence, maka Tuhan akan berbicara. Mungkin Tuhan hanya berbisik kepada kita, tetapi bisikan Tuhan dapat memulihkan keadaan kita kembali. Biarlah waktu kita mendekat kepada Tuhan, waktu kita intim di dalam doa-doa kita kepada Tuhan, biarlah hati kita sungguh-sungguh dapat dekat kembali. Dan biarlah jiwa kita di dalam hadirat-Nya benar-benar diperbaharui kembali. Dan kita bisa tinggal di dalam Dia. Dan kita bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Dan kita dapat merasakan kasih-Nya kembali di dalam kehidupan kita. Waktu kita intim kepada Tuhan, milikilah hati yang terbuka. Kita tidak perlu menaikkan doa-doa kita dengan kata-kata yang indah. Dengan apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Roh yang rela dan berserahlah kepada Tuhan. Karena di dalam hadirat-Nya Bapak, Ibu, Saudara, waktu kita menaikkan doa-doa kita di dalam keintiman bersama dengan kita, percayalah kekhawatiran yang selama ini kita pikirkan itu akan menyingkir dalam kehidupan kita. Dan damai sejahtera Allah akan mengalir. Sukacita yang daripada Tuhan akan kita rasakan kembali. Dan tiba-tiba saja tanpa sadar beban berat yang kita pikul sudah kita tidak rasakan kembali. Karena apa Bapak, Ibu, Saudara? Karena kita sudah memberikan beban itu kepada Tuhan. Dan Tuhan memikul beban kita sehingga kita benar-benar merasakan kelegaan yang daripada Tuhan. Ambil waktu Bapak, Ibu, Saudara. Mumpung ini bulan prayer, kita mau menaikkan doa kita di dalam keintiman. Mungkin dulu kita pernah merasakan hadirat Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau hari-hari ini karena begitu banyaknya masalah, pergumulan yang kita hadapi, dan kita cuman berfokus hanya kepada masalah kita. Mungkin karena begitu panjangnya list doa-doa kita lupa untuk mencari Tuhan. Mencari wajahnya, bukan hanya mencari tangannya untuk memberikan mujizat kepada kita. Mari hari-hari ini ambil waktu untuk kita berdoa di dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Waktu kita menikmati hadirat-Nya, maka beban kita akan diangkat oleh Tuhan. Memikul beban kita yang berat ini. Dan kita dapat mendengar bisikan Tuhan yang walaupun hanya bisikan saja, tetapi akan menenangkan dan menguatkan hati kita. Dan roh kita akan disegarkan kembali. Bapak, Ibu, Saudara, marilah di dalam bulan prayer ini, di dalam bulan doa ini justru kesempatan bagi kita supaya kehidupan doa kita tidak biasa-biasa lagi. Marilah kita ambil bagian untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan konsisten sampai pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai Tuhan bertindak di dalam kehidupan kita. Sampai doa-doa kita dijawab. Jangan berhenti untuk
berdoa Bapak Ibu Saudara. Berharaplah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar. Dia bukan Tuhan yang tuli. Karena itu jangan berhenti untuk berdoa. Marilah kita sungguh-sungguh berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan marilah kita menaikkan doa yang penuh dengan kuasa. Bukankah Tuhan sudah memberikan kita senjata perlengkapan supaya kita dapat memerangi segala lawan kita. Tipu muslihat iblis yang terus membohongi kehidupan kita. Ambil perlengkapan senjata itu dan kita pergunakan dengan doa-doa kita. Maka percayalah, kuasa doa itu nyata akan terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kalau dulu hari-hari lalu doa kita tidak dijawab-jawab karena kita hanya berdoa dengan tidak sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sambil lalu saja. Ini justru kesempatan di mana kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mengenakan perlengkapan senjata Allah sampai kita dapat meraih kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, kita harus menaikkan doa-doa kita di dalam keintiman. Intimacy prayer di dalam kehidupan doa kita. Supaya ini waktunya untuk Tuhan memperbarui kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mungkin kita lelah, kita capek dengan begitu banyaknya masalah dan pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita butuh rest in His presence Bapak Ibu Saudara. Kita butuh Tuhan menenangkan kehidupan kita, menenangkan hati kita di dalam hadirat-Nya. Supaya kita di-charge kembali, supaya kita diperbaharui roh kita, pikiran kita diperbaharui kembali, hati kita disembuhkan supaya kita sungguh-sungguh bisa merasakan hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat-Nya ada kekuatan, ada anugerah, ada satu power yang luar biasa, kuasa yang luar biasa yang kita rasakan. Kita akan kuat menghadapi hari-hari ke depan. Di dalam doa-doa kita, Tuhan nyatakan kuasa-Nya yang ajaib dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, ambil waktu di dalam kehidupan doa kita supaya kehidupan doa-doa pribadi kita tidak biasa-biasa lagi. Tetapi kita memiliki doa yang powerful, doa yang sungguh-sungguh, doa yang intimasi bersama dengan Tuhan. Sampai kita di-charge kembali, kita dapat diperbarui kekuatannya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu sanggup menjamah setiap kami. Mengingatkan setiap kami supaya di bulan ini Tuhan kami mau lebih ambil bagian di dalam doa-doa kami. Kalau waktu-waktu lalu Tuhan, kehidupan doa kami Tuhan biasa-biasa saja. Tetapi ini waktunya Engkau memberikan roh doa pada setiap kami. Untuk kami Tuhan benar-benar dapat di-charge kembali bersama dengan Engkau. Kami dapat merasakan hadirat-Mu lebih lagi. Kami dapat diperbaharui lebih lagi Tuhan. Roh-roh kami semakin bergairah di dalam Engkau. Kami dapat berdoa Tuhan terus menerus. Kami tidak merasa bosan dalam kami berdoa. Tetapi Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang memperbarui, memberikan kerinduan bagi hati kami. Untuk kami dapat berdoa sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang benar-benar memberikan kepada kami roh doa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami Tuhan masih dapat Tuhan memberikan Tuhan persembahan kepadamu. Biarlah setiap kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau. Dan semakin Tuhan, persembahan ini Tuhan dapat memperlebar kerajaan-Mu. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan mengakhiri kul online ini, biarlah setiap kami mendapatkan berkat yang terbaik yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Dan saat ini, angkat kedua belah tangan
tangan Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini terimalah berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, juga pertemuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.